Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel kami. Di video kali ini kami akan menceritakan tentang cerita rakyat Melayu, yaitu Putri Tujuh asal mula nama kota Dumai. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel kami, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang mengetahui kisah tentang Putri Tujuh ini. Terima kasih. Zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh raja perempuan yang bernama Ratu Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang cantik jelita, yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, bernama Mayang Sari. Karena kecantikannya yang luar biasa, Mayang Sari dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di Lubuk Sarang Umai. Karena asik berendam dan bercengkrama, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang memperhatikan mereka, yang ternyata adalah pangeran kerajaan Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Karena terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Mayang Sari, tanpa sadar Pangeran Empang Kuala bergumam melirik, "Gadis cantik di Lubuk Umai, cantik di Umai. Ya, Dumai." Konon menurut cerita, kata Dumai itulah yang dipakai untuk nama kota Dumai sampai sekarang. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Pangeran Empang Kuala mengutuskan pengawalnya untuk meminang putri yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Dihantarkannya tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat, yaitu mengisi pinang dan gambir pada sebuah combol yang berukuran paling besar di antara 7 buah combol yang ada di dalam tepak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan tersebut. Setelah utusan kembali menghadap kepada Pangeran Empang Kuala, mengertilah pangeran bahwa pinangannya untuk putri Mayang Mengurai ditolak oleh Ratu Cik Sima. Adat yang berlaku di negeri itu tidak lagi diingatnya. Hanya rasa malu dan marahlah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala. Maka, tak lama kemudian peperangan antara kedua kerajaan di pinggir Selat Melaka itu pun tak dapat dielakkan lagi. Negeri Sri Bunga Tanjung berhasil dihancurkan. Rakyat banyak yang tewas. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikannya di dalam sebuah lubang yang terlindung oleh pepohonan. Tak lupa dibekalinya Putri Tujuh makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah kembali ke kerajaan dan melihat keadaan negerinya yang semakin tak berdaya, maka Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Sampai sekarang Bukit Hulu Sungai Umai ini dikenal dengan sebutan Bukit Jin. Pada suatu senja hari, setelah perang memasuki bulan keempat, pasukan Pangeran Empang Kuala beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun menjelang malam terjadi peristiwa yang mengejutkan. Secara tiba-tiba mereka terkena beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan pasukan Pangeran Empang Kuala. Maka tak sampai separuh malam pasukan itu dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala. "Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" tanya Pangeran Empang Kuala sambil menahan sakit. "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Cik Sima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sakti Rantau Bertuah
dan menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Sri Bunga Tanjung, akan sejahteralah hidupnya, kata utusan Ratu Cik Sima menjelaskan. Mendengar penjelasan utusan Ratu Cik Sima, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan kepada pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Dengan demikian, Ratu Cik Sima dinyatakan sebagai pemenang perang melawan Pangeran Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cik Sima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cik Sima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan peperangan Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini, pengorbanan putri 7 itu tetap dikenang dalam sebuah lirik. Umbut mari mayang diumbut, mari diumbut di rumpun buluh. Jemput mari dayang dijemput, mari dijemput turun bertujuh. Ketujuhnya berkain serang, ketujuhnya bersubang gading, ketujuhnya bersanggul sendeng, ketujuhnya memakai pending. Dari cerita ini, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai berasal dari kata disarang, diumai menjadi Dumai. Tempat terkuburnya Putri Tujuh itu tepat pada lokasi kilang minyak milik Pertamina sekarang, yang diberi nama Putri Tujuh. Nama Bukit Jin berasal dari nama tempat pertapaan jin di Bukit Hulu Sungai Umai. Lirik Tujuh Putri sampai sekarang dijadikan nyanyian pengiring tari pulai dan asik mayang, suatu tradisi para tabib saat mengobati orang sakit. Demikian cerita rakyat Melayu Putri Tujuh ini kami ceritakan. Semoga memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.